Rabu 13 April 2022 sebagai tuan rumah penyelenggaraan obrolan peneliti atau opini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan kegiatan diskusi obrolan peneliti atau opini dengan tema kualitas layanan bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Utama Kantor Wilayah Papua, Jalan Raya Abe Pura nomor 37, Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Baik dilakukan secara offline maupun virtual meeting di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dalam laporan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Antonius M. Ayorbaba, SHMC, menyampaikan agar setiap warga negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara turut hadir dalam memberikan bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Untuk Bapak Dekan, saya berharap nanti kita bisa bekerja sama untuk membantu adik-adik mahasiswa, dan kita berharap nanti kalau ada dukungan dari Pemda, yang mungkin ada satu kelas khusus kita kasih untuk mahasiswa, sehingga mungkin sekarang bisa diidentifikasi 30 mahasiswa yang bisa dididik nanti untuk paralegal, sehingga kita bisa mempersiapkan nanti. Yang kedua, bahwa dengan kegiatan obrolan peneliti hari ini, kita mendapat gambaran bahwa memang semua ketentuan undang-undang yang diberikan oleh negara ini normatif harus didekati dalam beberapa pendekatan, termasuk sosiologis dan juga antropologis dalam konteks membangun Papua. Sehingga tentu pekerjaan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus bersinergi dengan semua pihak, baik dengan perguruan tinggi dan juga organisasi bantuan hukum. Nah, ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Yang terakhir, kami Kanwil akan terus berkomitmen sehingga di waktu-waktu yang akan datang jumlah OBH harus dinaikkan. Jumlah OBH harus dinaikkan supaya akses to justice, perolehan keadilan bagi masyarakat ini harus benar-benar banyak yang memperoleh. Dan karena ketentuan Undang-Undang 16 2011 ini implementasinya paling banyak dilakukan oleh OBH, sehingga saya berharap teman-teman OBH juga tidak hanya berkiprah hanya khusus di litigasi saja, tapi juga non litigasi juga harus berjalan, dan kita harus sama-sama membuat sebuah model penanganan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat ini lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih gampang diketahui, dan lebih berdampak positif untuk menolong masyarakat. Untuk itu kita butuh regulasi tambahan, baik perdasi untuk di tingkat provinsi maupun perda di kabupaten kota. Semoga niat baik ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah kabupaten kota di tanah Papua. Ya, jadi memang kita ketahui bahwa ini kan persoalan kehadiran negara. Persoalan kehadiran negara itu sangat tergantung kepada kebijakannya. Kebijakan itu dalam bentuk regulasi, yaitu Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Nah, barangkali ini yang perlu disosialisasikan sebagai acuan norma yang tinggi supaya menjadi bagian untuk kebijakan bagi pemerintah daerah. Misalnya dibuat perdasi, kalau kita di Papua kan perdasi, kalau di luar Papua kan perda-perda provinsi, kemudian kabupaten kota. Kenapa? Supaya menjadi bagian operasional dari penjabaran pendelegasian dari Undang-Undang 16 2011 itu, dia menjadi bagian untuk operasional di daerah, terutama peraturan-peraturan daerah itu sendiri. Kalau tidak, masyarakat ini kan dia harus tahu jelas bagaimana dia mencari keadilan kalau dia tidak punya
wadah atau ruang untuk dia bisa sampaikan bahwa saya ini bermasalah dengan hukum, baik di perdata, pidana maupun tata negara atau tata usaha negara. Nah, ini yang penting sekali disosialisasikan, terutama masyarakat, karena masyarakat ini bukan homogen, dia heterogen. Jadi datang dengan pola pemahaman yang bervariasi atau berbeda dalam hal bantuan hukum tadi. Terkait dengan keterlibatan mahasiswa, Pak. Keterlibatan mahasiswa tadi Kak Kanul sudah singgung, jadi nanti kita usahakan dia mungkin mahasiswa yang semester akhir supaya disiapkan untuk misalnya paralegal. Itu penting sekali karena itu berkaitan dengan profesi ilmu hukum itu sendiri yang dia pelajari, terutama nanti agar saya sampaikan supaya dosen-dosen pengajar hukum acara itu barangkali itu harus mereka perkuat mahasiswa yang terutama yang terjun untuk paralegal, karena itu harus dibuat hukum acara pidana, perdata maupun tata usaha negara, dia harus kuat karena itu proses formilnya ada di situ, apalagi berhubungan dengan OBH. Jadi barangkali ini penting sekali yang tadi disampaikan Kanwil, terus kemudian nanti mahasiswa KKN juga nanti kita lihat mungkin nanti kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua lagi supaya mahasiswa dia tetap akses terus, dia keluar bukan krisis tapi memperkaya apa yang dia miliki selama ini dulu dalam ruangan, tapi dia bisa aplikasi secara tidak langsung dengan bidang-bidang kekhususan yang dia sudah pilih. Ya, Bapak terkait dengan sosiolog budaya, antropologi yang kalau kita menerapkan hukum formal, seperti yang tadi Bapak contohkan, bayar mas kawin sudah lunas, jadi untuk apa lagi ikut campur? Ini kira-kira pandangan dari hukum seperti apa? Ya, jadi pandangan hukum kan kita lihat selama ini kan hukum biasa dilihat ada dua sisi, hukum secara dogmatis atau normatif, artinya dalam bentuk produk-produk hukum. Tapi bagaimana produk hukum itu dia dikasih ke masyarakat, berarti respon masyarakat bagaimana? Itu yang tadi saya bilang sosiologi kan masyarakat. Terus antropologi itu tuh sisi mereka itu punya dogma itu terhadap penilaian, nanti ada budaya hukum itu datang secara kolektif terhadap produk hukum yang diterungkan. Mereka menilai, aduh ini dulu sebagus, kenapa ini datang bikin kacau? Itu reaksi-reaksi itu yang barangkali harus diantisipasi berkaitan dengan sosialisasi. Jadi saya bilang sosioantropologi, masyarakat yang memiliki harga diri itu kebudayaan. Jadi jangan sampai bukan memecahkan masalah, tapi bikin masalah berkaitan dengan regulasi atau kebijakan itu sendiri. Saya maksud tadi. Jadi kategori orang miskin itu nanti dilihat dari kemampuan mereka secara ekonomi, bagaimana kehidupan masyarakat. Nah itu dibuktikan dengan syaratan KTP, kartu keluarga, kemudian wilayah domisili mereka di mana, dan itu kami ada tim biasanya lakukan verifikasi apakah betul-betul yang bersangkutan itu masuk dalam kategori orang miskin atau tidak, sehingga pada saat kita lakukan pendampingan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan betul bisa diberikan pendampingan dari aspek pro bono, maka LBH tetap akan melakukan pendampingan pro bono bagi yang bersangkutan. Tapi kalau yang bersangkutan dianggap mampu, ternyata ada yang hanya tipu-tipu datang sebagai orang miskin apa ya, itu kita alihkan ke associate. Jadi associate itu betul-betul memang teman-teman yang tangani di oleh lawyer-lawyer yang berbayar. Jadi LBH tetap melakukan pendampingan bagi mereka yang benar-benar berdasarkan kualifikasi, syaratan terpenuhi, dan syaratan itu kami nanti lakukan verifikasi ke alamat yang bersangkutan apakah betul atau tidak. Kalau itu memenuhi, maka kami lakukan pendampingan pro bono. Pesan masyarakat berkaitan tadi opini telah ini. Ya, yang berikutnya untuk pesan ke masyarakat, kami untuk LBH Papua Justice sendiri kita sedang menyusun program terkait dengan sosialisasi penegakan Undang-Undang Nomor 16 2011 itu, pendampingan hukum ke masyarakat, karena bagi kami tidak semua masyarakat juga yang menjangkau. Khusus untuk mereka yang di daerah-daerah kan, kalau kami di wilayah lingkungan kota itu mudah untuk kita lakukan Zoom. Berapa kali kami lakukan Zoom juga terkait dengan informasi atau sosialisasi terkait dengan lembaga bantuan hukum. Nah,
pertanyaannya adalah mereka yang ada di wilayah-wilayah pedalaman yang sering mengalami masalah-masalah hukum itu bagaimana? Mereka dalam sosialisasi daring itu mungkin tidak bisa mereka ikuti. Jadi LBH memberikan imbauan kepada masyarakat yang butuh pendampingan hukum, silakan datang ke LBH. Khusus kami Papua Justice itu beralamat di kantornya di Jalan Bayangkara, pas depan Rumah Sakit Bayangkara di Kota Raja. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang butuh pendampingan hukum dari LBH, bisa datang ke LBH Papua Justice di depan Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja.